Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Saudara rindu dalam kehidupan saudara mengalami janji firman Tuhan untuk kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Konsistenlah merenungkan firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan saudara. Saudara kesulitan untuk konsisten setiap hari merenungkan firman Tuhan, channel Renungan Penyejuk Jiwa ini akan menolong saudara untuk setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan. Lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari melalui renungan penyejuk jiwa ini, saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan secara konsisten. Dan setiap hari saudara akan menerima seri renungan baru yang dibuat secara ekspositori, artinya berdasar kepada firman Tuhan. Saudara, apakah saudara hari ini betul-betul sebagai orang beriman? Pernahkah saudara menganalisa iman saudara? Apakah saudara paham apa yang sedang saudara imani? Saudara, kekristenan bukan sekedar agama, tapi sebagai orang Kristen, saudara harus benar-benar memahami apa yang sedang saudara imani, dan saudara harus mengimaninya dengan iman yang teguh. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video pertama, di mana topik yang akan kita bahas dalam video pertama ini dan 2 video selanjutnya nanti adalah tentang iman dalam Yesus Kristus adalah iman yang pasti. Hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan iman saudara. Apakah saudara memahami betul iman saudara? Dan apakah saudara sudah mengimaninya dengan keyakinan yang teguh? Sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, saudara, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan.
Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, topik yang akan kita renungkan bersama di video ini dan 2 video selanjutnya nanti adalah topik tentang kepastian iman di dalam Yesus Kristus. Inti dari iman kita kepada Yesus Kristus adalah bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan semua hal yang lain berdasar kepada hal tersebut, bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi artinya bahwa dalam segala perkara di dunia ini kita yakin bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Dan kemudian nanti setelah kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini, kita yakin bahwa Dialah Juru Selamat kita yang telah menyelamatkan kita, dan kapanpun kita akan menghadap Dia, kita pasti sudah punya tempat yang telah Dia persiapkan, karena Dia terlebih dahulu telah pergi ke sorga. Itu yang dicatat di dalam Alkitab, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dialah Juru Selamat kita. Itulah inti dari iman kita. Nah, saat ini saudara, saya mau kita merenung bersama. Pernahkah saudara mempertanyakan, apakah iman kekristenan yang mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah iman yang bisa diuji, adalah iman kepastian? Karena di dunia ini begitu banyak yang mengatakan dirinya orang beriman, dan melalui iman itulah akhirnya lahir berbagai agama dan sebagainya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah iman-iman itu semua bisa diuji? Apakah iman itu semua merupakan lahir dari kebenaran yang memiliki kepastian? Nah, itu yang saya ingin kita renungkan melalui topik perenungan ini, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Dan untuk video pertama ini kita akan melihat bersama di ayat 16 sampai ayat 18 saja. Saya akan baca bagi saudara. Demikian firman Tuhan. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa yang akan datang. Saya akan membacakan bagi saudara. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebenarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Saudara, terus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang pada masa itu kondisi yang mereka sedang alami adalah kondisi di mana mereka sedang seringkali mengalami aniaya dan penderitaan, dan di sisi lain terjadinya penyesatan. Jadi ada tantangan iman yang sedang mereka hadapi, di mana tantangan dari sisi penderitaan dan dari sisi adanya penyesatan yang banyak terjadi pada waktu itu. Banyaknya ajaran-ajaran sesat yang muncul pada waktu itu. Jadi atas 2 tantangan ini, maka iman mereka terancam. Nah, kalau 2 tantangan itu terjadi tanpa iman yang teguh, tanpa iman yang jelas, maka sulit orang akan bertahan. Itu sebabnya Petrus mengirimkan surat ini kepada mereka, supaya mereka kuat menghadapi aniaya yang sedang terjadi, dan supaya mereka juga kuat terhadap ajaran-ajaran sesat yang banyak muncul pada waktu itu. Jadi Petrus mau menegaskan kepada mereka bahwa iman di dalam Yesus Kristus itu adalah iman yang pasti dan iman yang jelas. Mungkin berbeda dengan kondisi yang kita alami hari ini, saudara. Ada berbagai macam kondisi kehidupan kita. Mungkin malah sangat bertolak belakang dengan apa yang dihadapi oleh jemaat mula-mula pada masa itu. Di mana pada masa ini banyak orang yang hidup dalam situasi yang aman, berada di zona nyaman.
Dan zona nyaman pada hari ini membuat orang malah hidup dalam iman yang skeptis. Artinya menarik orang kepada skeptisisme. Artinya mereka mulai ragu, meragukan keilahian Tuhan, meragukan malah keberadaan Tuhan, keeksistensian Tuhan, dan meragukan Yesus sebagai Tuhan. Kita melihat di negara-negara Eropa sana, dulu kekristenan begitu berkembang. Tetapi hari ini, fakta membuktikan kalau kita baca, di sana sekarang malah kekristenan makin menurun, saudara. Api semangat kekristenan yang dulu berkobar itu, hari ini makin menurun. Apa yang membuat itu terjadi? Kenyamanan mana yang membuat itu terjadi? Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara, kenyamanan juga bisa akhirnya membuat iman kita kandas jika kita tidak memiliki kepastian iman, jika kita tidak memahami betul tentang iman kita. Nah, artinya saudara, apapun kondisinya, baik itu penderitaan, baik itu penyesatan, ya penyesatan. Untuk zaman ini penyesatan juga akan semakin berkembang. Ajaran-ajaran sesat juga akan semakin banyak muncul. Yang dulu dilarang, beberapa waktu yang lalu malah itu diizinkan di negara ini. Nah saudara, artinya ajaran sesat juga akan makin banyak muncul. Itu juga tantangan bagi kita, bagi iman kita di zaman modern ini. Kenyamanan juga menjadi tantangan bagi kita di zaman modern ini. Tapi apapun itu tantangannya, masalahnya sebenarnya bukan pada tantangan itu. Masalahnya adalah apakah kita betul-betul memahami iman kita, dan apakah kita sudah kokoh dan teguh dalam iman itu. Kalau kita sudah betul-betul memahami dan kokoh dalam iman itu, saudara, saya melihat penderitaan malah membuat orang semakin berapi-api. Penderitaan malah semakin membuat orang kuat dalam Tuhan. Kenyamanan juga akan membuat orang semakin kuat dalam Tuhan. Ajaran sesat tidak akan mampu menggoyahkan dia kalau memang dia sudah paham betul akan imannya dan sudah mengimani apa yang dia pahami itu dengan iman yang teguh. Nah, saudara, surat Petrus ini dikirimkan oleh Petrus kepada umat-umat Tuhan yang waktu itu mengalami situasi itu, di mana mereka menderita dan banyak ajaran sesat yang muncul pada waktu itu. Sehingga Petrus memberikan bukti tentang iman, menjelaskan bukti tentang iman supaya mereka tidak goyah akan iman yang sedang mereka imani, dan supaya mereka betul-betul paham akan iman yang mereka imani, supaya apapun keadaannya, apapun situasinya, mereka tidak akan goyah. Nah saudara, di ayat 16 tadi dikatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Petrus berkata bahwa yang kita imani sekarang bukan dongeng-dongeng dan isapan jempol. Artinya bukan iman ecek-ecek, saudara. Tapi iman yang pasti. Iman apa itu? Dia berkata, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Iman tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Raja. Tentang kuasanya. Nah, jadi yang dijelaskan, yang ditegaskan oleh Petrus di sini adalah iman kita tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Raja dan tentang kuasanya itu bukan iman isapan jempol belaka, itu bukan dongeng, kata Petrus. Tapi dia menegaskan bahwa tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Petrus berkata, kami saksi mata. Jadi iman yang kami beritakan, yang sekarang kamu imani, itu bukan dongeng, kata Petrus. Itu bukan isapan jempol. Tetapi itu iman yang pasti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Juru Selamat. Yesus itu adalah Raja. Itu adalah iman yang pasti dan iman yang bisa dibuktikan. Karena Petrus berkata, kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Nah, itu yang saya ingin kita pelajari di video ini dan 2 video selanjutnya nanti, saudara. Apa bukti-bukti bahwa Yesus itu adalah Raja, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Juru Selamat yang kita imani? Petrus berkata bahwa kami adalah saksi mata. Apa yang mereka saksikan? Lihat ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa.
ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke. Lalu ayat 18, suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dia di atas gunung yang kudus. Jadi waktu Yesus bersama dengan Petrus dan murid yang lain ada di atas gunung, dan terdengarlah suara dari sorga bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan Petrus berkata, kami adalah saksi mata. Jadi saudara, yang saya mau tegaskan kepada saudara hari ini, kalau saudara hari ini berkata sebagai orang Kristen dan sebagai orang beriman, saudara harus jelas iman saudara. Inti dari iman kekristenan itu, saudara, adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, dan Yesus adalah Juru Selamat. Itu yang harus saudara pahami. Bukan hanya saudara berkata, saya orang beriman, saya orang Kristen, saya orang beriman, saya ke gereja. Saudara orang Kristen, saudara ke gereja itu tidak cukup. Malah itu tidak ada gunanya tanpa saudara memiliki iman yang pasti, iman yang jelas. Apa yang iman yang jelas? Inti dari iman kekristenan adalah bahwa percaya dan paham dengan pasti bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Raja, Yesus itu adalah Juru Selamat. Dan itu yang ditegaskan oleh Petrus di sini. Dan Petrus berkata, atas keyakinan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja dan Juru Selamat itu, Petrus berkata, kami adalah saksi saat dimana pada waktu itu, saat kami berada di atas gunung, ada suara dari sorga mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Jadi pada waktu itu Petrus dan murid yang lain itu adalah saksi di mana Allah mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Mengatakan bahwa dia adalah Raja itu, dia adalah Tuhan itu. Nah, saat ini yang saya mau kita renungkan bersama saudara, bagaimana kalau seseorang mengatakan sesuatu, menceritakan sesuatu kepada orang lain, tetapi dia tahu betul bahwa apa yang dia ceritakan itu kebohongan. Oke, saudara paham ya? Jika ada seseorang menceritakan satu peristiwa kepada orang lain, kalau dia tahu bahwa apa yang dia ceritakan itu kebohongan, apakah dia berani mati terhadap ceritanya itu, padahal dia tahu itu kebohongan? Adakah menurut saudara orang yang mau mati untuk apa yang dia ceritakan padahal dia tahu itu kebohongan? Artinya apa saudara? Tidak akan ada orang yang mau mati untuk satu kebohongan. Gak akan ada. Kalau ada seorang berkata bahwa tadi aku melihat satu peristiwa di sana seperti ini, begini-begini, padahal dia bohong. Lalu kemudian akhirnya hidupnya terancam untuk membuktikan peristiwa itu. Saya yakin dia akan mengaku bahwa peristiwa itu bohong. Nah, demikian pada waktu itu, saudara, ketika Petrus berkata bahwa kami adalah saksi mata, dia mendengar suara dari sorga, di mana Allah mengatakan bahwa Yesus itu adalah anaknya. Bahwa Yesus itu adalah anak yang dia kasihi. Anak yang dijanjikan itu. Dan Petrus berkata bahwa dia adalah saksi mata. Kalau peristiwa itu kebohongan, saudara, Petrus tidak akan berani mati untuk itu. Tapi faktanya apa? Petrus akhirnya mau mati untuk itu. Bahkan akhirnya, saudara, ketika sejarah atau tradisi mengatakan bahwa Petrus waktu kematiannya dia disalibkan, dia mati disalibkan. Tapi waktu Petrus disalibkan, dia minta, waktu itu dia disalibkan dengan kepala ke atas, tetapi akhirnya dia minta, dia disalibkan dengan kepala ke bawah, saudara. Karena dia mengatakan, aku tidak layak mati seperti Tuhanku. Artinya apa? Dia betul-betul sadar menyaksikan bahwa Yesus Tuhan. Dia betul-betul sadar menulis surat ini. Dia betul-betul sadar berkhotbah bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dia betul-betul sadar waktu dia mau mati bagi Tuhan. Kenapa saudara? Karena memang waktu itu apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar itu, dia adalah saksi mata. Dan itu adalah fakta. Sehingga dia rela mati untuk itu. Artinya apa saudara? Bahwa apa yang kita imani hari ini bukan isapan jempol belaka. Kalau saudara percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan isapan jempol, itu bukan cerita dongeng saudara. Tapi itu adalah fakta di mana Petrus rela mati untuk itu karena dia saksi mata. Di mana Allah mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau demikian saudara,
Melihat konteks pada waktu itu, jemaat sedang menderita. Jemaat sedang menghadapi ajaran sesat. Dan Petrus menegaskan ini kepada mereka. Supaya mereka bertahan apapun kondisinya. Mereka bertahan dalam iman kepada Yesus. Keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak bisa digoyahkan oleh penderitaan. Tidak bisa digoyahkan oleh ajaran sesat. Biarlah itu juga yang saya mau tegaskan hari ini kepada saudara. Bahwa apapun kondisi hidup saudara. Pahamilah bahwa iman kekristenan itu adalah iman yang pasti. Yang meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan apapun kondisinya saudara. Jangan pernah goyah dari iman itu. Karena iman kita adalah iman yang pasti. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada saksi mata atas itu saudara. Dan bukan hanya sendirian Petrus di sana. Dan bahkan Petrus akhirnya mau mati untuk apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar. Artinya iman yang kita imani hari ini adalah iman yang pasti dan iman yang jelas. Jangan pernah goyah. Mungkin hari ini saudara menghadapi penderitaan yang mungkin saja bisa menggoncangkan iman saudara. Jangan pernah goyah saudara. Karena iman dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Adalah iman yang pasti. Kalau hari ini mungkin saudara sedang digoda atau ditawari dengan berbagai hal untuk menyangkal iman saudara. Jangan pernah undur dari iman saudara. Karena iman di dalam Yesus itu adalah iman yang pasti. Mungkin hari ini saudara ada dalam keadaan nyaman. Jangan pernah kenyamanan membuat iman saudara kepada Tuhan kandas saudara. Karena iman dalam Yesus Kristus adalah iman yang pasti. Kalau menderita saja Petrus rela. Kenapa? Dalam kenyamanan kita tidak kuat dan semakin kuat dalam iman. Itu sebabnya saat ini, di akhir dari video ini, saya mau tegaskan. Iman dalam kekristenan itu harus jelas. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang kita imani. Dan iman kita itu saudara harus diimani dengan kuat. Bahkan Petrus menegaskan dia adalah saksi mata atas itu dan dia rela mati untuk itu. Artinya kita pun harus kuat mengimani dan sampai mati mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan saudara. Iman yang saudara imani adalah iman yang pasti, iman yang jelas, dan iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Iman yang terbukti. Tetaplah beriman, jangan pernah goyah apapun kondisinya. Tetap beriman dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Bahwa kami sudah belajar bahwa iman yang kami imani dalam kekristenan kami adalah iman yang pasti. Kami mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Adalah iman yang terbukti di mana Petrus yang adalah saksi mata rela mati untuk itu. Petrus dan murid-murid yang lain rela mati untuk itu. Itu sebabnya saat ini Bapa, kami tidak akan pernah goyah. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun situasinya. Kami akan tetap kuat dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.